platform ya. Kalau di TV mah udah disensor ya, tapi ada yang terbuka ya. Lihat, yang mereka perjuangkan adalah keamanan, nikmat keamanan. Karena merdeka itu adalah nikmat keamanan. Mungkin orang sekarang mengatakan secara ideal kita juga merdeka amat, tapi nikmati yang bisa kita nikmati. Ya. Jangan lupa bersyukur ya, maksud saya sambil kita berikhtiar, jangan lupa bersyukur. Kita kerja masih bisa nyaman, majelis ilmu masih bisa nyaman, duduk di ruangan yang nyaman ya kan, ber-AC ya, keadaan tenang. Saya sendiri tidak merasa khawatir di sini, tidak merasa ada yang akan ya, saya simpan motor di situ udah selalu aman gitu kan, nggak merasa bahwa ini kondisinya terdesak. Alhamdulillah. Makanya harus kita syukuri Bapak Ibu sekalian. Maka renungkan yang dikatakan Nabi Ibrahim AS. Kondisi yang sulit itu ya, secara materi ketika itu gersang, yang didoakan kepada Allah apa? Keluarganya menjadi orang-orang yang tetap menegakkan sholat. Ibrahim Ismail masih kecil waktu itu, ya kan? Yang beliau tinggalkan siapa? Siti Hajar dan Ismail kecil. Tapi doanya Nabi Ibrahim itu ribuan tahun kemudian, lihat orang-orang Masjidil Haram itu nggak pernah sepi. Ya, selalu ada orang yang tawaf di situ, selalu ada orang yang sholat. Itu doanya Nabi Ibrahim itu ribuan tahun yang lalu. Kemudian apa? Yang kedua, agar hati manusia cenderung pada mereka. Kecenderungan kita, ya kalau Bapak Ibu mungkin pernah datang ke Masjidil Haram, ke Makkah. Padahal kalau dilihat ya Bapak Ibu bisa ke Madinah lah, ziarahnya kemana? Ke Bukit Uhud. Ya, ada apa di Bukit Uhud? Bedakan dengan Ciwidey gitu ya, Lembang, hijau, puncak, ya. Apa wisata apa coba ke Bukit Uhud? Batu coba. Bapak ke Jabal Sur lihat apa? Lihat Sutet. Ke Jabal Nur sama, iya kan? Yang ada Gua Hiro itu, Bapak naik ke Gua Hiro, turun-turun jadi Nabi itu kan? Ya kan? Ziarah, ingin menapaki apa? Perjalanan Rasulullah, ya kan? Naik ke Gua Hiro kan? Apa menariknya sebetulnya? Nggak ada. Kalau dilihat dari pandangan, tapi kalau kacamatanya iman, kita kan merasakan. Masya Allah, Rasulullah itu dulu tahanus di sini, ketemu Jibril di kegelapan malam, poek, ya kan? Tiba-tiba di depannya ada makhluk lain, bentuknya beda sama kita. Kira-kira Bapak Ibu nggak becir mau akhir? Kabur ya, main nggak bos misalnya gitu, kasih nomor. Gitu. Ya. Nabi Muhammad itu ditunjukkan wujud Jibril yang asli, ya. Sayapnya dikembangkan, kemudian turun di situ apa? Wahyu kan, Iqra, kan Iqra. Gelber Nabi Muhammad itu kan pulang juga dalam keadaan menggigit, ya. Sampai ke rumah, ya untung istrinya Khadijah, bukan ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu langsung diinterogasi, di mana nih bapak, sendiri gitu aja. Gitu ya. Makanya aku kalau suami datang teh itu kayaknya Khadijah tuh diselimuti. Dikasih teh dulu gitu ya, dikasih minum, mau diinterogasi. Lihat ya, Nabi Muhammad itu apa? Diselimuti dulu. Nggak ditanya apa-apa, besoknya baru ditanya, naonnya gitu. Nabi Muhammad kan cerita tadi malam saya ketemu makhluk, turun wahyu kepada saya, kan gitu ya, dan seterusnya. Akhirnya Khadijah menjadi wanita pertama yang masuk ya. Nah, kecenderungan kita untuk pengen datang ke Masjidil Haram, pengen datang ke Nabawi itu adalah nabi-nabi terdahulu. Kemudian baru Nabi Ibrahim meminta apa? Diberikan buah-buahan. Maka dalam kondisi sulit sekalipun, seharusnya hal yang pertama diwaspadai itu apa? Kondisi spiritual kita, ya, kontinuitas keimanan kita, dan kontinuitas ibadah kita. Maka hari ini orang-orang tuh kagum dengan perjuangan orang-orang Palestina. Lihat, kalau kita lihat seorang ibu yang anaknya meninggal, ya
innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sedih, dia nangis, tapi dia mengatakan alhamdulillah, ya telah menjadikan anak saya syahid. Ya, mereka nggak berbondong-bondong keluar dari Islam. Itu yang membuat media sekarang itu, media barat, orang-orang barat kagum sama mereka. Ini apa gitu yang membuat mereka tuh kokoh dengan keimanan ini? Padahal dalam kondisi sulit, ya kan? Kondisi yang wah susah kalau kita gambarkan. Saya pernah ketemu dengan salah satu orang ya waktu kunjungan ke Palestina di Yerusalem. Saya bilang, Anda kok kuat ya hidup di negara seperti ini, kondisi seperti ini. Dia malah bilang ke saya malah kasihan sama Anda gitu. Bilang ke saya malah kasihan sama Anda. Saya ini kalau belum meninggal di sini syahid saya ini. Anda belum tentu syahid katanya. Pulang ke Indonesia, mati di Indonesia, Anda belum tentu syahid katanya gitu. Itu coba cara pandang gimana kalau kayak gitu? Kalau bukan cara pandang iman, betul kan? Kita melihatnya kasihan, ya kan? Tapi mereka enggak, santai, ya. Dia hati-hati waspada dia. Tapi mereka mengatakan saya mah di sini kalau meninggal bisa syahid ya. Yakin saya, udah syahid ya saya masih surga. Ya, kamu kan belum tentu kan, malah mau ke saya kan? Gitu. Mungkin karena kita itu. Maka kalau kita tidak bersyukur, ya kita tidak bersyukur atas limpahan rahmat ini, jangan-jangan kita dikategorikan alhamdulillah ya sebagai orang-orang yang kufur nih. Sekarang dari Nabi Ibrahim saya tarik peristiwanya ke Nabi Muhammad, Nabi kita. Masih ada waktu? Sebentar lagi. Cerita aja ini Pak ya. Bapak Ibu tahu kisah perjanjian Hudaybiyah? Ya. Kisah Hudaybiyah, ya. Nabi Muhammad ketika itu mau umroh Bapak Ibu. 1.400 orang datang dari Madinah mau umroh. Niatnya umroh, ya sudah ihram dari mana? Bin Ali, ya dari Zulhulaifah. 1.400 orang sampai Hudaybiyah tertahan. Itu tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah. Ya. Tertahan. Di riwayat ini disebutkan sebuah hadis panjang tentang peristiwa Hudaybiyah ini. Ada namanya Suhail. Ya, Suhail ini orang kafir Quraisy. Ya, mengatakan kepada Nabi, berhenti di sini. Kamu mau ngapain masuk kota Mekah? Ya, disangkanya mau perang, padahal apa? Mau umroh. Makanya Rasulullah itu nanti tercatat dalam sejarah umrohnya hanya 4 kali. Umroh 4 kali, hajinya sekali. Ya, jadi kalau ada haji 2 kali itu lebih dari Nabi. Ya, kalau umrohnya udah lebih dari 4 kali berarti lebih dari 4 kali Nabi itu. Yang pertama umroh ini, tapi tertahan nanti di Hudaybiyah tertahan, habis itu pulang, nggak jadi umroh. Membayar dam, membatalkan. Ya, kemudian nanti yang kedua qadul umroh tahun berikutnya tahun ke-7 Hijriah, ya. Mengqadul umroh yang sebelumnya sudah niat tadi tahun ke-6, kemudian umroh, dan itu semuanya dilakukan di bulan Zulqa'dah. Umroh ketika haji, dan satu lagi umroh ketika Hunain. Ya. Tuh, jadi 4 peristiwa Rasulullah itu. Nah, dalam peristiwa Hudaybiyah itu Rasulullah, ini nanti konteksnya nanti akan saya ceritakan di akhir, betapa berharganya sebuah kemerdekaan itu. Jadi Rasulullah ketika peristiwa Hudaybiyah itu tertahan. Bahkan di situ ada peristiwa apa? Rasulullah itu dipaksa untuk tidak boleh menyebutkan nama Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam perjanjian itu hanya disebutkan Bismika, Bismillahi Allahumma, ya, dengan nama mu ya Allah, itu gak boleh disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Rasulullah tidak boleh menyebutkan Muhammad Rasulullah, itu gak boleh. Dia harus menyebutkan apa? Muhammad bin Abdullah. Sampai Umar bin Khattab itu marah. Ya. Marahnya kenapa? Sampai mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita kan mau umroh. Apakah kita tidak boleh umroh? Kata Rasulullah, kita akan umroh, tapi kan saya nggak bilang tahun ini, gitu.
Boleh kan tahun depan gitu. Kemudian kata Rasulullah, kata Umar, bukankah kita di sini disebutkan, bukankah kita dalam keadaan yang benar, katanya, ya, disebutkan di situ. Tidakkah mereka meminta kepada satu permintaan, mereka akan mengagungkan kehormatan Allah. Maka di sini disebutkan, ya, bagaimana gitu. Ada bahkan ketika itu seorang sahabat namanya Abu Jandal bin Suhail. Ini dia lari dari Mekah dalam keadaan Muslim, sudah masuk Islam, itu diminta dikembalikan lagi ke Mekah. Itu salah satu isi perjanjiannya begitu. Orang-orang yang di Mekah, di Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Tapi hikmahnya yang luar biasa di situ adalah ternyata Islam setelah itu Rasulullah kembali. Ada satu peristiwa penting di situ. Rasulullah itu sampai memerintahkan para sahabat untuk apa? Menyembelih dam, ya, menyembelih hadyu sebagai membatalkan niat umrohnya tadi, membatalkan niat umrohnya Rasulullah yang akan dilakukan ketika itu. Maka ketika beliau mengatakan kepada para sahabat, sembelihlah unta kalian, sembelihlah hewan peliharaan kalian. Itu nggak ada yang melakukan apa itu. Pada diam sahabat itu. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ada yang meragukan, ya. Sampai Umar mengatakan, demi Allah hari itu adalah hari di mana saya mulai meragukan Muhammad katanya. Terus Muhammad datang ke istrinya Umi Kulsum, Umi Salamah, kata istrinya, udah gak usah banyak bicara ya Rasulullah. Anda keluar dari tenda, kemudian Anda sembelih itu unta, minta digunting tahalul rambutnya. Wah, itu setelah itu para sahabat akhirnya melihat Rasulnya menyembelih unta, membatalkan umrohnya, kemudian dia bertahalul, nangis mereka. Mereka nangis, mereka terharu, mereka menyesal. Kenapa mereka tidak taat pada perintah Rasul? Tapi lihat setelah itu, peristiwa selanjutnya adalah peristiwa Fathul Makkah. Ya, 2 tahun kemudian terjadilah peristiwa besar yang disebut apa? Fathul Makkah. Bagaimana Rasulullah membebaskan kota Makkah tanpa darah setetes pun mengalir. Rasulullah memerdekakan orang-orang Islam yang ada di situ. Lihat siapa yang Rasulullah ajak, ya, untuk naik di atas Ka'bah mengumandangkan azan, Bilal bin Rabah. Orang yang dulu diinjak, ditimpa, budak yang tidak berharga, dimuliakan dengan Islam. Maka dia yang naik ke atas Ka'bah, kemudian dia apa? Mengumandangkan azan. Ya. Inna fatahna laka fathan mubina. Dibukakan oleh Allah kemenangan yang luar biasa. Ya, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian, bahwa sekarang generasi saya ya, yang harus mengisi kemerdekaan ini, berkontribusi dengan segala apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk apa? Kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya, bahwa makanya aneh sekarang kalau ada orang meragukan orang Islam, orang yang beriman seakan-akan tidak cinta sama negara ini, tidak mau berkontribusi pada negeri ini, aneh seperti itu. Berarti tidak paham sejarah. Padahal konstitusinya mengatakan apa? Dengan rahmat Allah bisa manfaat ya. Tidak bermaksud mengajari, tapi mudah-mudahan dalam rangka tawasau bil haq, tawasau bis sabr, sebagai generasi yang mungkin yang harus mengisi kebaikan-kebaikan dengan ya. Bapak Ibu mungkin ada yang dari orang tua DKM cerita sebulan lagi mau pensiun, ya udah mau husnul khotimah nih, mengabdi sebagai guru, sebagai profesinya, tapi kan mengabdi di masyarakat tetap harus berlanjut. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, apalagi berarti limpahannya kepada generasi saya, generasi setelah saya yang mengisi kebaikan, bukan mengisi joget-joget gak jelas di TikTok ya, isi konten-konten yang viral-viral tapi gak bermanfaat gitu ya. Nah, itu tanggung jawab kita semua untuk mengisi kemerdekaan ini.
Jadi bukan mendatangkan 10 pemuda untuk joget-joget, tapi 10 pemuda untuk apa? Mengguncangkan kebaikan dan mengajak pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fi walakum. Tidak ada pertanyaan ya, baik biasanya kita berdoa bersama-sama kebaikan kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan negara kita, bangsa kita, mungkin bangsa ini ya. Kemudian di lingkungan ini mudah-mudahan Allah berkahi lingkungan ini dengan rahmat taman-taman surga yang hadir di sini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa laniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu ma fi nafsi wa ma indi faghfir dhunubi wa ta'lamu hajatana fa'tina su'alana. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan shalihan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta wa rabbana qadirna 'alaina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mal shalihan tarda wa lana bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan barokah selalu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah bersama-sama